sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Seberapa kita yang ada, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Ibadah ini spesial. Memang setiap hari Minggu itu adalah ibadah yang spesial. Tapi kita akan masuk ke dalam peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk ke dalam Prapaskah dan kita tahu di hadapan kita ada salib sebagai simbol akan pengorbanan Kristus untuk kehidupan kita. Dan kita mau siapkan seluruh kehidupan kita untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan yang sungguh sangat mulia untuk membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian, sujud dan terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di
rumah-Mu Tuhan, untuk kami bersama-sama menaruh bakti kami, untuk kami bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari yang kami lalui itu semua karena pertolongan Tuhan, karena Engkau yang selalu menopang setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Terlebih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh Tuhan menyambut Tuhan detik-detik Tuhan kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Kami boleh memperingatinya kembali Tuhan. Kami boleh mengingat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya cinta-Mu terus Tuhan ada untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan kami akan mulai Tuhan ibadah kami. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Agar kami Tuhan boleh bebas Tuhan memuji Engkau. Agar kami Tuhan boleh bebas Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Agar setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau juga berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan Tuhan. Mari Tuhan Kau tibakan mereka di tempat ini Tuhan dengan selamat, tidak kurang satu apapun Tuhan. Untuk kami bersama-sama Tuhan beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami sore hari ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita sudah menang karena Yesus sudah bangkit untuk kehidupan kita. Oleh darah-Nya yang sudah tercurah sehingga kita boleh memberikan kesaksian, iblis boleh dikalahkan, bahkan ego kita sebagai manusia boleh dikalahkan. Karena kita sudah berkemenangan di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini, nyanyian kemenangan. Haleluya.
semangat. Walaupun udah banyak yang semangat bernyanyi. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur karena Yesus sudah bangkit bagi kita. Sehingga musuh-musuh bisa dikalahkan. Bahkan diri kita sendiri bisa kita kalahkan. Kalau ada Tuhan dalam hati kita, kita akan berkemenangan dalam segala yang akan kita alami. Tantangan-tantangan ke depan tidak lebih mudah, pasti lebih sulit. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan sudah bangkit bagi kita. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyanyi pujian dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu atau sungguh indah. Dari refnya kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya Yesus. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
hal itu Tuhan Yesus Kau curahkan bagi kami untuk menebus kami Tuhan Yesus. Untuk kami beroleh kesempatan Tuhan menikmati surga mulia bersama Engkau Yesus. Kami bersyukur untuk karya di atas kayu salib ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan Yesus menghargai itu dengan memberikan hidup kami Tuhan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Segenap hati kami, pikiran kami Tuhan. Apa yang kami boleh bawa ke hadapan Engkau Tuhan sebagai korban syukur kami Tuhan. Walaupun tidak tergantikan Tuhan Yesus, walaupun sangat tiada berarti Tuhan Yesus, tapi kami rindu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan lewat perenungan firman-Mu Tuhan Yesus pada sore hari ini. Terlebih di dalam waktu kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh dikuatkan, diteguhkan lagi ya Tuhan Yesus. Waktu yang terbatas tapi oleh karena pekerjaan roh-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu itu berdampak bagi kami Tuhan. Firman-Mu itu berbicara banyak Tuhan Yesus. Untuk setiap kami yang ada di sini bahkan setiap jiwa yang mendengarkan live streaming ini ya Tuhan. Terima kasih urapi sepenuhnya hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi sepenuhnya dan setiap kami sungguh-sungguh kami boleh menerima firman-Mu Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan segala kerendahan hati Tuhan, supaya kami juga mendapat berkat perubahan daripadanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-puji Engkau Yesus Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pujian syukur, segala hormat, kagum kita punya Allah yang sungguh mengasihi kita. Kembali kita diberi kesempatan untuk berkumpul, diberi kesempatan untuk kembali merenungkan karya Kristus berkorban bagi kita. Sungguh besar kasih-Nya, sungguh limpah anugerahnya. Ia buktikan di Kalvari. Saat kita mulai ragu akan kasih Tuhan, akan cintanya, kita bisa lihat kembali karyanya di Kalvari, kematian yang menyelamatkan kita, yang menghidupkan kita, yang membaharui kita, membuat hidup kita lebih lagi berguna, lebih lagi berarti. Kita mau kembali merenungkan peristiwa salib. Kali ini kita mau lihat dari POV-nya atau sudut pandang Bunda Maria. Maria Ibu Yesus memandang karya salib. Kita mau melihat peristiwa salib menurut POV-nya atau sudut pandang dari Ibu Maria. Kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Yohanes 19 25 sampai 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya. Saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, kepada Yohanes, "Yohanes, inilah ibumu." Dan sejak saat itu Yohanes menerima Maria di rumahnya. Kita sebagai pendahuluan kita mau pikirkan hal berikut.
hidup ini penuh dengan keputusan. Bangun pagi, kita sudah harus buat keputusan. Contohnya, pakai baju apa kita. Itu sudah keputusan. Bahkan saat seperti saya ini, saya dipilihkan bajunya sama celananya oleh istri saya. Itu pun keputusan. Saya memutuskan untuk tunduk pada selera fashionnya istri saya. Keputusan. Jadi sejak bangun pagi, tiap-tiap hari kita hidup dengan penuh keputusan. Nah, di antara banyaknya keputusan yang pernah kita ambil, lebih banyak yang kita sesali atau kita syukuri. Sama-sama di awal ini kita gunakan kesempatan untuk merenungkan kisah hidup kita, sejarah hidup kita. Nah, next, apakah ada keputusan yang sangat kita sesali, yang membuat kita berpikir, kalau aja waktu bisa diputar kembali. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, belasan tahun kita bisa putar kembali waktu, saya akan rubah keputusan itu. Adakah keputusan yang semacam itu? Saya terus terang dapat insight untuk bicara tentang hal ini saat kembali kemarin Jumat antar Jesse kembali ke kosnya di Malang. Udah berulang kali kami nganter Jesse ke stasiun, ke bandara, ke terminal, tetapi tetap aja saat antar, tetap aja muncul di pikiran, momen nganter itu membawa pikiran saya kepada perenungan. Bener gak ya keputusan kami ngizinin Jesse kuliah di luar kota, kuliah di Malang. Kangen iya, khawatir iya. Salah satunya karena jauh terganggu proses pengobatan tiroid Jesse. Harusnya setiap 2 bulan, 3 bulan harus kontrol, terganggu. Terus aja ada muncul di pikiran, bener gak ya kami buat keputusan membiarkan Jesse pilih universitas yang jauh dari kami di luar kota, sehingga kangen iya, khawatir iya, terganggu pengobatan iya. Nah, itu yang menjadi insight saya untuk share renungan kita di sore hari ini. Karena saya mau mengajak kita melihat peristiwa salib dari POV-nya seorang ibu bernama Maria. Ibu yang melahirkan Yesus. Next, POV. Next Niar, POV-nya Maria. Seorang ibu yang melahirkan Yesus. Next, melihat anaknya tergantung di salib, apakah ia menyesal? Apakah muncul di pikirannya keinginan untuk memutar kembali waktu? Karena kita lihat menurut John Gill, Bunda Maria itu berdiri dekat sekali dengan salib Kristus. Ia jadi saksi mata rasa perih yang Yesus derita, nyerinya, ngilunya, ia lihat dengan mata kepala sendiri wajah Yesus yang menahan perih, nyeri, ngilu. Maria next melihat langsung bagaimana anaknya direntangkan, mungkin ditarik supaya bisa merentang dengan benar di kayu yang kasar. Ia melihat Yesus berdarah-darah. Ia melihat Yesus saat mulai digantung
sulit sekali ia mengambil nafas. Kita sudah diperkenalkan kemarin oleh Mas Wawan, gambaran bagaimana seorang yang disalib, ia harus mengangkat tubuhnya baru bisa bernafas. Selama dia masih menggantung seperti ini, gak bisa bernafas dia. Sesek banget dia. Baru saat ia menaikkan badannya, dia baru bisa. Maria melihat momen-momen itu. Terengah-engah, kesulitan bernafas, dan tentu kondisinya menjelang ajal. Kami kemarin lihat menjadi saksi ponakannya Bude Yeni menjelang ajalnya. Kami istri Bude Yeni, Pak Ade Bakri, keluarga melihat sendiri bagaimana pelan-pelan habis nafasnya. Maria menjadi saksi bagaimana sebelumnya mungkin dalam semenit 30 kali Tuhan Yesus mengambil nafas, dan itu terus semakin jarang sampai benar-benar habis. Kita mau menempatkan diri dalam POV-nya, sudut pandang Maria. Next, betapa terbatas ya pertimbangan manusia dilihat dari Maria. Oleh karena cintanya yang sangat besar pada Yesus, sangat mungkin kita tafsirkan di sore hari ini. Ibu Maria menyesal. Ibu Maria bisa berkata dalam hati. Next, apakah selama ini udah maksimal usaha saya untuk menghindarkan anak saya dari hukuman yang sekejam ini? Kalau aja usaha saya lebih gigih, mungkin musibah ini gak perlu terjadi pada anak saya. Didorong oleh cintanya yang demikian besar pada anak yang ia lahirkan. Sekali lagi, sangat amat manusiawi seorang ibu yang melahirkan oleh karena cintanya yang besar menyesali apa yang ia lihat di depan matanya sendiri. Kita mundur kepada usaha Maria. Next, Maria pernah ngajak anak-anaknya, adik-adiknya Tuhan Yesus. Maria pernah coba bujuk Tuhan Yesus berhenti bangkitin amarah pimpinan agama Yahudi, baik ahli Taurat, golongan Farisi, imam-imam besar, petinggi-petinggi kota Yerusalem, petinggi-petinggi agama Yahudi. Bunda Maria, Ibu Maria pernah berusaha untuk itu. Di Matius 12. Ketika Yesus masih bicara dengan orang banyak itu, ibunya Maria, saudara-saudaranya diantaranya tentu Yakobus dan Yudas yang kemudian menjadi pimpinan gereja, tetapi saat itu menolak Yesus, saudara-saudaranya. Dan kemungkinan besar ibunya pun tidak percaya kepada Yesus. Berdiri di luar dan berusaha menemui Yesus. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu, saudara-saudaramu ada di luar
dan berusaha menemui engkau. Hanya satu kali dicatat dalam Injil, tetapi mungkin peristiwa semacam ini beberapa kali terulang. Maria ngajak adik-adik Yesus ngomong ke Yesus, ini kami sudah dengar, ahli Taurat, orang Farisi, udah pengen nyalipin kamu. Udah sih pengajarannya jangan kayak gitu terus. Udah sih Yesus. Udah ikutin aja apa maunya ahli Taurat. Ikutin aja maunya orang-orang Farisi. Ikutin aja maunya para imam. Supaya kamu jangan disalib Yesus. Maria melihat menurut pulpit commentary, rasa iri yang semakin hebat di antara pimpinan agama Yahudi. Adik-adik Yesus sudah dengar kasakusuk di tengah masyarakat. Tentu suruhan para imam, suruhan orang-orang Farisi. Ayo, itu nggak benar tuh orang ngajarinnya. Tuh orang, si Yesus itu ngajarin yang gak benar, bertentangan dengan agama Yahudi. Ayo, serang dia, celakai dia, lukai dia, bikin kapok dia. Tentu akhir mungkin 1-2 tahun, itu omongannya, lukai dia biar dia kapok dia. Tetapi mulai 3 tahun menjelang salib itu ditegakkan di Kalvari, tentu akan semakin intens. Usaha-usaha orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam mempengaruhi masyarakat, membisikkan hal-hal buruk tengah masyarakat. Itu orang berbahaya, itu si Yesus harus segera mati. Gimana respons si ibu yang melahirkan? Mendengar anaknya terancam, tentu si ibu akan berusaha keras. Nah, ketika ia dekat melihat Yesus tergantung di salib, apakah ia berpikir, wah mungkin usaha saya kurang keras. Saya kurang mati-matian bela anak saya. Next, kita masuk ke dalam keterbatasannya pemikiran seorang Maria. Berusaha keras supaya Yesus merubah isi pengajarannya. Pertanyaannya adalah apakah benar keputusan yang Maria ambil? Karena tadi kita sudah berulang-ulang katakan secara manusiawi ini paling logis, paling masuk akal seorang ibu yang melahirkan akan berusaha sedapat mungkin hindarkan anaknya dari salib. Ini cara paling tepat, ini cara paling logis, dan ini merupakan usaha-usaha yang bersumber dari hati seorang ibu yang mengasihi anaknya. Tetapi saat kita belajar kebenaran firman Tuhan, saat di peristiwa tadi, membaca tanggapan Yesus, kita disadarkan betapa terbatasnya kasih hikmat kita manusia. Termasuk dalam hal ini Maria dalam mengambil keputusan. Kita lihat respons dari Tuhan Yesus sendiri di Matius 12 tadi. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah
ibuku. Jadi next, meski keluar dari hati yang penuh kasih, keputusan Maria tidak tepat. Karena selama Maria, next, masih ingin menghindarkan anaknya dari salib, keputusannya itu bertentangan dengan kehendak Bapa. Dan dia yang merupakan ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan adalah yang melakukan kehendak Bapa. Belum sampai sini nih ya, masih mundur lagi nih ya. Nggak kelihatan. Ya ini benar nih. Ada 2 slide lagi. Next. Oh dia nggak teratur ini ya. Maaf ya Bapak Ibu Saudara-saudari, sedikit tidak teratur ininya, berarti slide-nya ya. Jadi kita dapat simpulkan di bagian ini betapa terbatasnya hikmat, pertimbangan, bahkan kasih manusia. Kita sama-sama bisa lihat bahkan seorang Maria, ia salah ambil keputusan. Saat kita baca tanggapan Yesus tadi di Matius 12, 48 sampai 50. Meski keluar dari hati yang penuh kasih, keputusan Maria tidak tepat. Karena selama Maria masih ingin menghindarkan anaknya dari salib, keputusan Maria terus aja bertentangan, kontradiksi dengan kehendak Allah Bapa. Dan karena itu, Maria bukanlah ibu Yesus. Secara jasmani iya, tetapi secara rohani dalam arti sesungguhnya Maria bukan ibu Yesus. Next, betapa agungnya pertimbangan Allah. Kita masuk kepada pemikiran berikutnya. Kembali ke sisi salib. Bagaimana tanggapan Bunda Maria terhadap pernyataan Yesus tadi? Di sisi salib, apakah Maria telah mengerti bahwa untuk menjadi ibu Yesus dalam artian yang sebenar-benarnya, ia harus sepakat dengan kehendak Bapa. Sepakat dalam hal Yesus harus dihancurkan demi keselamatan manusia berdosa. Itu kehendak Bapa. Yesus harus diremukkan supaya kita manusia berdosa diselamatkan. Itulah kehendak Bapa. Dan Maria perlu sampai kepada kesepakatan dengan kehendak Bapa tersebut. Kita terus diingatkan, wow, betapa terbatasnya kasih kita. Betapa terbatasnya pemikiran hikmat kita untuk memutuskan hal-hal di dalam hidup ini. Bahkan seorang Maria saat di sisi salib, apakah Maria masih tetap gak bisa terima anaknya tergantung di salib? Kita lihat dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Dalam pesan terakhir
Yesus kepada ibunya, sekali lagi dalam pesan terakhir sebelum Yesus wafat, tentu nanti setelah dalam tubuh kebangkitan mereka kembali berinteraksi, tapi tentu sudah berbeda. Tetapi ketika masih menjadi manusia menjelang kematiannya di Kalvari, pesan terakhir Yesus bagi ibunya, kita sudah lihat tadi, kita ulang, Yohanes 19 ayat 26-27. Inilah pesan terakhir. Ketika Yesus melihat ibunya dan Yohanes di samping Maria, berkatalah Yesus kepada Maria, "Ibu, Yohanes ini anakmu." Kemudian kata Yesus kepada Yohanes, "Yohanes, Maria ini ibumu." Dan sejak saat itu Yohanes menerima dia di dalam rumahnya. Yesus, kita belajar sama-sama, tidak nitipin Maria kepada adik-adiknya. Ia punya adik-adik. Tetapi Yesus titip Maria kepada Yohanes. Dapat kita pahami karena saat itu adik-adik Yesus masih hidup sebagai penentang kehendak Bapa. Dan karena itu bukan saudaranya laki-laki, bukan saudaranya perempuan, karena tidak melakukan kehendak Bapa. Kita mau terapkan, kita mau aplikasikan apa yang sudah kita renungkan di Kalvari ini menjadi aplikasi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mengerti untuk melakukan. POV Maria, point of view atau sudut pandang Maria terhadap peristiwa salib, mengingatkan kita untuk tidak pernah mengandalkan perasaan, pemikiran kita dalam ambil keputusan. Karena, kenapa? Dicontohkan oleh Maria. Semakin ia sesali, semakin pedih ini hati. Semakin ia enggak terima, semakin sakit ini hati. Semakin berusaha tolak kenyataan, denial terhadap apa yang sudah terjadi. Semakin di awang-awang kita, nggak bisa touch the ground. Kita nggak sadar siapa kita ini. Kita nggak bisa melangkah karena kita terus seperti di awang-awang, karena nggak bisa terima kenyataan, denial. Peristiwa salib khususnya POV-nya Bunda Maria ngingetin kita untuk gak pernah ngandalin perasaan dan pemikiran kita. Itu natural, manusiawi. Tetapi saat kita belajar firman, beri diri dikuasai firman dan Roh Kudus, kita terus ingat kebenaran ini. Aku gak mau andalin perasaanku. Aku gak mau ngandalin pertimbanganku manusia. Saya mau kaitkan dengan pembahasan kami di hari Jumat tentang marriage atau pernikahan. Dalam mengambil keputusan, kita cenderung mengandalkan pemikiran kita. Kita perlu tunduk diri kepada firman, pada pekerjaan Roh Kudus. Termasuk dalam hal-hal yang terlihat familiar dan ordinary. Ini dua istilah yang muncul saat kita baca atau belajar di hari Jumat tentang membangun rumah tangga. Saat kita bahas tentang konflik
dalam rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga itu seringkali hal-hal yang sama terjadi dan terjadi lagi. Karena itu disebut dengan familiar, nggak asing bagi kita, dan ordinary, biasa. Nah, karena berulangnya konflik dalam rumah tangga, menjadi biasa banget kita terlibat dalam konflik, itu yang membuat kita pada akhirnya berpikir, kita nggak usah repotin Tuhan dalam rumah tangga kita. Kita aja berdua nih beresin. Dicontohkan dari kami saja ya. Saya ini orangnya sangat hati-hati. Istri saya itu cenderung clumsy ya, ceroboh. Karena itu saat kami jalan berdua, kemudian dia di depan, saya di belakang, wah itu dia stres ya. Karena sebentar-sebentar dia bilang, "Ma hati-hati ma, ma awas ada batu ma, ma pinggiran dikit ma ada mobil ma ada motor ma." Stres dia jalan di depannya. Karena tadi ya saya cenderung untuk hati-hati banget, ma ada batu ma. Apalagi udah kesandung dia, kita makin marah ya. Ma bolot banget sih ma. Makin stres ya, udah jatuh kesandung, pengen jatuh, diintimidasi lagi sama saya ya. Dan yang menyedihkannya adalah kita belajar kemarin, itu berulang-ulang. Kan sering berdua sama suami istri ya, jalan berdua nggak bisa barengan terus kan. Kalau di luar negeri mungkin trotoarnya besar, bisa barengan terus. Sejajar kita. Ayo Maya, jaga-jagaannya. Ini enggak, seringnya dia duluan, saya di belakang. Berulang. Itu yang membuat kita belajar konflik itu terasa ordinary, biasa banget. Sehingga kita jadi malu melibatkan Tuhan dalam konflik rumah tangga. Saat Tuhan dipinggirkan nggak aneh ya. Banyak rumah tangga ngaku Kristen tetapi dingin banget rumah tangga. Sedih kan? Sedih. Ya karena tadi ya mulai rasa seperti kami berdua, contohnya gampang saja. Saya yang hanya soal kesandung dikit aja marah banget, padahal udah baca firman, berdoa, kok berulang-ulang lagi, istri kesandung dikit aja saya marahnya meledak. Itu kan bikin capek saya pribadi. Kenapa nggak bisa kontrol sedikit sih? Kenapa soal itu aja berulang-ulang lagi, marahnya sama-sama lagi. Gitu-gitu aja marahnya, ledak-ledak lagi marahnya. Kenapa? Itu kan yang membuat banyak rumah tangga akhirnya meminggirkan Tuhan. Karena merasa udah berdoa tiap hari ke gereja, tiap hari pelayanan, kok rumah tangga saya kok begini-gini aja ya, konflik-konflik terus. Itu banyak terjadi dalam keluarga Kristen. Makanya ada buku yang kita bahas di hari Jumat tersebut. Untuk nyadarin kita bahwa dalam konflik-konflik kecil tadi, tetap kita butuh Tuhan di situ. Tetap kita butuh anugerah Tuhan di situ. Sehingga bisa kembali, kami sering ngobrol sama Mas Wawan, muncul istilah suami istri itu perlu namanya adaptasi. Gimana caranya? Kalau doa soal
jalan depan di belakang gampang kayak masalahnya selesai dengan cara aku jalan depan, saya di depan, istri di belakang. Masalah clear, beres ya. Dia mau ngapain kesandung biarin aja. Beres tuh masalah, hanya tentang jalan siapa jalan di depan. Masalah soal itu doang beres. Tetapi masih terlalu banyak masalah dalam rumah tangga kami. Hal-hal yang sepertinya kecil tadi, konflik-konflik kecil tadi, masih terlalu banyak. Karena itu, POV Maria saat kita merenungkan karya Kalvari, karya Yesus tersalib di gunung tengkorak itu, di bukit tengkorak itu, kiranya ngingetin kita. Bahkan Maria bisa masih terus Yesus ingetin. Maria, Ibu Maria, anakmu ini loh, Yohanes ini anakmu. Bukannya si Yudas, bukannya si Yakobus. Nanti mereka kan jadi anakmu nanti. Tetapi yang sekarang ini, anakmu itu Yohanes. Ia pelaku firman, ia pelaku kehendak Bapa. Bukannya adik-adik saya. Itu pesan terakhir Yesus di Kalvari. Seperti ingin ingatin Maria yang melakukan kehendak Bapa. Itulah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan. Itulah ibuku. Kita masuk bagian-bagian akhir di sore hari ini. Kasih yang paling tulus, pertimbangan paling matang itu benar-benar terbatas. Enggak mungkin kita andalkan. Kita punya dasar ayatnya, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Harus terus belajar sama-sama. Suami istri belajar sama-sama. Andalkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita semua anak-anak muda juga andalkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Dengan terus yakinkan pikiran kita, yakinkan hati kita. Perasaan saya, pertimbangan saya sebagai manusia amat sangat terbatas. Aku butuh firman Tuhan. Aku butuh kebenaran Alkitab. Puji Tuhan, puji Tuhan. Untuk itu, karena kita sungguh mau enggak hidup berdasarkan perasaan dan pertimbangan kita secara manusiawi, kita mau hidup dalam jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan. Maka ada 2 poin sebagai langkah praktis saya share di sore hari ini. Pertama, kita perlu minta Tuhan bangkitkan gairah untuk terus dalami kebenaran dalam Alkitab. Nggak pernah puas belajar firman. Lagi dan lagi. Kita nggak berhenti, nggak pernah rasa puas. Aku harus terus dalami firman. Firman terlalu tak terbatas sehingga seumur hidup pun gak akan selesai aku dalami firman. Terus dalami firman. Tetapi saat kita mulai merasa diri mampu,
perasaan kita mulai andalkan, pemikiran, pertimbangan kita mulai kita anggap bisa diandalkan, nah itu akan membuat kita melihat firman hanya sebagai option, second opinion. Sesuatu yang bisa kita pertimbangkan antara pemikiran kita dan firman. Mana ya yang lebih pas? Tetapi saat kita terus yakinkan diri kita, perasaan saya, pertimbangan saya, banyak banget salahnya. Harus firman, dan firman, itu akan membuat kita nggak pernah puas belajar firman. Kedua, hal praktis adalah kita menghindari para pengkhotbah yang lebih sering, yang terlalu sering berkata, Tuhan bicara kepada saya. Roh Kudus menyampaikan pesannya lewat saya. Karena banyak kali pengkhotbah semacam ini akan membuat kita memutuskan hal-hal di hidup ini berdasarkan pemikiran si pengkhotbah, si pendeta. Kita perlu lebih banyak dengar pengkhotbah yang lebih sering berkata, begini tafsiran para teolog, begini konteks atau latar belakang ayat ini. Begini menurut bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya. Karena sering kali, banyak kali pengkhotbah yang bentar-bentar berkata Tuhan bicara kepada saya, itu pengkhotbah yang malas belajar sehingga dengar bisikan, wah itu suara Tuhan disampaikan kepada jemaat. Kita mau memilah-milah. Pertama kita punya hasrat yang lebih dan lebih lagi dalami kebenaran firman. Kedua, kita mau pilah-pilah dari mana kita terima kebenaran firman. Dari mana kita terima pengajaran yang sehat. Terakhir, dan di dalam pertumbuhan rohani yang sehat, kita percaya kita semakin dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa. Kita terhindar dari penyesalan tadi. Tentu Tuhan yang mengasihi kita nggak mau kita hidup seperti itu. Terlalu banyak penyesalan. Selalu di hari-harinya berpikir, wah kalau aja waktu bisa diputar, saya nggak akan pilih dia jadi istri atau suami saya. Wah itu menyedihkan sih ya. Mudah-mudahan istri saya enggak istri saya ya. Saya bersyukur punya suami seperti ini ya. Ya nggak mah? Oh, enggak katanya ya. Puji Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, sangat cinta kepada kita. Ia ingin kita hidup dengan seminimal mungkin penyesalan. Caranya, ingatkan terus diri kita. Perasaan saya, tadi ya, Ibu Maria nggak salah secara manusia perasaannya. Tetapi perasaannya harus dikontrol oleh firman. Harus dikontrol oleh firman perasaan kita. Pertimbangan kita masuk akal, logis. Tapi tetap harus dikontrol oleh firman. Semakin kita memberi diri kontrol oleh firman dan Roh Kudus, semakin sedikit penyesalan dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman menjadikan kita pribadi-pribadi pengikut Kristus yang semakin hari hidup dalam keindahan
rancangan Kristus bagi umatnya, bagi anak-anaknya, bagi murid-muridnya, bagi kekasih-kekasihnya. Kita mau responi firman, saya undang pemain musik dan singer. Sungguh besar pengorbanan Yesus, sungguh indah rancangan yang Ia siapkan bagi kita. Kita mau, haleluya, hidupi, haleluya, rancangan tersebut. Sama-sama kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, sahabat, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang, tak terselubung bagi. Amin. Sungguh indah, sungguh besar, haleluya. Sungguh besar peran-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang. Amin, amin. Tak terselubung bagiku. Sungguh indah. Kita mau sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam hati yang menyembah, dalam hati yang mengingat cinta Tuhan, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita ambil keputusan yang tepat. Tuhan mau keputusan kita tidak ditentukan oleh perasaan, tidak ditentukan oleh pemikiran, logika kita. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Yesus yang sangat mengasihi kita, yang gak mau kita menentukan hal-hal di hidup ini menurut keinginan daging kita, menurut hawa nafsu kita, menurut egoisme kita. Allah yang mengasihi kita,
ingin yang terbaik, ingin yang terindah, haleluya, bagi hidup anak-anaknya. Haleluya, 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 glory, 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 glory. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berikan hati pikiran kami, perasaan, pertimbangan kami dikontrol oleh kebenaran firman, dikuasai oleh Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Yakinkan, yakinkan. Yakinkan setiap yang hadir di tempat ini. Amin. Dalam nama Yesus, yakinkan kami semua. Serahkan masa depan kami, serahkan rancangan kami, cita-cita kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Glory, 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 glory. Amin, amin, amin. Yang kau Pikirkan tentang tak terselamin bagi sungguh indah, sungguh indah. Mungkin saudari Niar sebelah doa. Sungguh indah. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu yang terlalu besar bagi kami ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami mengakui Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengerti kehidupan kami, mengerti sedalam-dalamnya hati dan jiwa kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami memohon ampun apabila dalam kehidupan kami ya Tuhan, seringkali kami mau mengontrol segala sesuatu ya Bapa. Tapi pada sore hari ini Tuhan, Engkau yang mengingatkan kami ya Bapa, bahwa Engkau, rancangan-Mu jauh lebih baik daripada segala pemikiran kami ya Tuhan. Sekalipun itu didasarkan oleh kasih, belas kasih ya Tuhan, dan pertimbangan yang matang Tuhan Yesus. Tapi kami mau berserah ya Tuhan Yesus. Kami mau taat ya Tuhan untuk segala apa yang Tuhan boleh lakukan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami untuk kami memiliki hati yang berserah, untuk kami memiliki hati yang takut akan Engkau. Kami bisa mengerti Tuhan betapa dalamnya, tingginya cinta-Mu yang melebihi segala apapun, sehingga kami boleh menerima kelegaan ya Tuhan Yesus. Kami boleh percaya, kami boleh berserah ya Tuhan Yesus. Kami tidak bersandar kepada pemikiran-pemikiran kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih karena kedaulatan-Mu indah bagi kami Tuhan Yesus. Bahwa rancangan-Mu lebih dari apapun ya Bapa. Sekalipun kami tidak bisa melihat, tetapi Tuhan, Kau sudah melakukan yang terbaik bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih materaikan firman-Mu dalam hati kami ya Bapa.
Ajarkan kami untuk lebih mengenal, lebih heran lagi Tuhan Yesus segala kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mau mengerti segala isi hati-Mu Tuhan, hingga perasaan pikiran kami boleh align, boleh setara, boleh sama ya Tuhan Yesus dengan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Allah Bangkit. Mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman ibadah seperti biasa minggu besok, ibadah Paskah tetap sore jam 5 sore di tempat ini. Jumat Agung di tempat ini tidak ada. Jadi hanya ada ibadah Paskah dan Zoom online kami tetap ada hari Selasa dan hari Jumat. Ada baik Selasa jam 8 malam dan Jumat jam 8 pagi. Kita sama-sama berdoa buat yang berulang tahun. Hari Selasa yang berulang tahun Kakak Daryl. Tepat berapa tahun Kak ya, pokoknya masih muda lah ya, oke. Biar Tuhan pakai lebih heran lagi dengan bertambahnya usia. Biar Tuhan pakai lebih lagi menjadi berkat dan berdampak dimanapun Kak Daryl berada. Kita juga udah lihat nih Om Among dan keluarga ada di tempat ini. Kita bersyukur kalau Om Among, anak-anak, cucu Tuhan pelihara walaupun 2 minggu lalu ya mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan telah panggil Opa Olim yang kami cintai juga ya. 2 minggu ini kami berasa gitulah, biasanya minggu sore kalau kami selesai berdoa dan kami buka pintu ada 2 orang tua ini ada di depan rumah kami. Tapi kami 2 minggu ini kami nggak ada gitu ya. Tadi kami telepon Om Among nanti mau datang nggak? Oh iya nanti datang bareng Esti.
tetap ada rasa kehilangan di kami gitu ya. Tapi kami percaya kalau misalnya Om Among, anak-anak, menantu, cucu itu boleh tetap bersuka cita, boleh beribadah. Kami tahu itu karena cinta Tuhan, kasih Tuhan. Kita percaya biar Tuhan juga tolong Om Among dengan kesehatannya, biar hari ke hari lebih pulih ya Om Among, ya lebih kuat lagi. Kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu refnya saja, Terlalu Besar Kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kasih pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus Kami percaya akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami merasa kurang dikasihi, kurang dihargai, saat kami diremehkan, direndahkan, kami percaya akan kasih-Mu. Saat masalah datang, saat masalah mengoyakkan hati kami percaya pada kasih-Mu. Saat kami ragu akan cinta-Mu, kami mau kembali. Langkah pertama kami pandang salib-Mu. Kami teringat akan Kalvari. Di dalam nama Yesus Kristus, keraguan akan cinta-Mu tidak terus tumbuh di hati kami. Khususnya bagi Om Among sekeluarga. Baru ditinggalkan yang kekasih, Pak Olim. Kami jemaat, kami satu hati berdoa. Penghiburan ilahi, kekuatan, pengharapan jadi bagian Om Among, Esti, Tia, Sela, seluruh keluarga besar. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, mereka kuat hadapi masa-masa berduka. Bahkan lewat masa-masa ini mereka belajar semakin cinta akan Engkau, mengerti kehendak-Mu. Keluarga ini bisa Engkau pakai lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat ibadah yang sudah Engkau pimpin Tuhan. Terima kasih buat setiap pelayan yang sudah ambil bagian. Juga yang sudah mendekor, Mas Jimmy Koh Gunawan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan dekorasi di sore hari ini. Berkati mereka, berkati setiap pelayan di dalam nama Yesus Kristus. Semakin cinta Tuhan, semakin bergairah, andalkan firman di dalam nama Yesus. Sehingga sungguh pertumbuhan
berkat-berkat rohani menjadi bagian mereka. Kami berdoa buat Daryl, adik kami terkasih yang Engkau tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Berkat sorgawi jadi bagian hidupnya. Masa depannya semakin cerah karena terang Kristus nyata dalam hidupnya. Haleluya, haleluya. Kau percayakan dia dapat bekerja. Kami percaya Engkau akan beri hikmat kepada dia untuk memaksimalkan profesinya, memaksimalkan Tuhan setiap kelebihan potensi hidupnya demi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih jadi berkat bagi mamanya, bagi adiknya, bagi keluarga besarnya. Tuhan Yesus berkati Daryl. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sebentar kami akan beramah-tamah. Tolong kami supaya kami bisa terus Tuhan berbagi bersama, saling menguatkan, saling menasehati, sadar bahwa kami butuh satu sama lain. Terima kasih, kami akan makan, minum, bubuhi dengan kuasa firman-Mu, datangkan kekuatan, kesehatan bagi kami. Pulangnya kami tetap dalam penyertaan-Mu, tetap dalam kasih sayang dan damai sejahtera. Kami akan memulai minggu yang baru, kesibukan kami dalam profesi kami dengan kekuatan, dengan kesukaan ilahi, menyertai hati kami, menguasai pikiran kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sama-sama kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Kudus menjadi bagian kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua. Yang mau isi kotak buat kunjungan sosial dipersilakan Bapak Ibu, saudari-saudari. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesal